sih ngerasa C++ itu serem banget? Banyak yang nganggap ini tuh kayak gunung tinggi yang susah banget didaki di dunia coding. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu sebenarnya ada jalur pendakian yang gampang? Nah, di sini kita bakal bongkar peta jalan yang super simple buat naklukin C++. Dari nol dan ngubah yang rumit jadi gampang dimengerti. Oke, kita jujur-jujuran aja deh soal reputasi C++. Mungkin kamu udah dengar cerita-cerita horor soal kali pointer atau manajemen memori kan? Dan wajar banget kalau pertanyaan ini muncul di kepala kamu. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa benar reputasinya seseram itu? Percaya deh, kamu gak sendirian kok ngerasa begini. Rasa rumit itu seringnya cuma ilusi aja. Biasanya karena kita nggak tahu harus mulai dari mana. Dengan pendekatan yang pas, yang tadinya kelihatan kayak labirin, ternyata cuma jalan lurus aja. Jadi, ini dia rencana kita. Pertama, kita hadapi dulu tantangannya. Terus, kita cari tahu kenapa C++ itu layak banget dipelajarin. Abis itu, saya bakal kasih peta jalan 4 langkah yang super jelas. Dan terakhir, saya bakal bagiin rahasia biar kamu nggak cuma bisa, tapi bener-bener jago. Oke, mari kita mulai dengan ngebongkar mitosnya. Tantangan pertama itu ya, persepsinya itu sendiri. Tapi sebelum kita langsung loncat ke kode, kita perlu isi bensin dulu nih. Paham kenapa C++ itu keren banget? Itu bakal jadi motivasi yang bikin kamu semangat terus, bahkan pas ketemu tantangan. Anggap aja C++ itu kayak belajar tata bahasa dasarnya sebuah bahasa. Ini bukan sekedar bahasa pemrograman biasa, ini tuh cetak birunya. Konsep-konsep yang kamu pelajari di sini, kayak manajemen memori atau struktur data, itu bakal bikin belajar bahasa lain kayak Python atau Java jadi kerasa kayak cuma ngulang pelajaran aja. Dan C++ ini ada di mana-mana loh. Pernah main game yang dibuat pakai Unreal Engine? Nah, itu C++. Sistem operasi yang kamu pakai sekarang, kemungkinan besar intinya pakai C++. Bahkan bahasa-bahasa yang kelihatannya lebih simple, seringkali di belakangnya itu ngandelin C++. Bisa dibilang C++ ini tulang punggung dunia digital kita. Nah, karena kita udah semangat, sekarang waktunya praktek. Lupain semua kerumitan yang pernah kamu dengar. Ini dia peta jalannya. Super simple, cuma 4 langkah yang bakal ngebawa kamu dari 0 baris kode sampai bisa bikin program pertama yang beneran berfungsi. Ini kerangkanya. Pertama, kita siapin dulu bengkel kita. Kedua, kita pelajari cetak biru dasarnya. Ketiga, kita fokus ke alat-alat yang paling penting. Dan terakhir, kita coba bikin sesuatu yang nyata. Setiap langkah ini nyambung satu sama lain. Yuk kita mulai. Langkah pertama, siapin bengkel digital kamu. Namanya IDE atau Integrated Development Environment. Gampangnya ini tuh gabungan editor teks, pemeriksa ejaan, sama alat buat nyari kesalahan di kode kamu. Buat pemula, CodeBlocks ini enak banget karena simple dan gak ribet. Kalau Visual Studio Code, ini sedikit lebih canggih tapi super fleksibel. Dua-duanya pilihan bagus dan yang paling penting, gratis. Selanjutnya, ritual wajib setiap programmer, Hello World. Kelihatannya sepele ya, tapi proses sederhana, bikin komputer nampilin 2 kata ini tuh penting banget. Disinilah kamu belajar struktur paling dasar, #include, int main function return 0. Ini tuh fondasi dari setiap program C++ yang bakal kamu tulis nanti. Nah, ini langkah yang paling krusial. Kadang kita tergoda pengen langsung bisa lari kenceng, padahal baru belajar jalan. Di C++, lari kenceng itu ya topik kayak pointer atau object-oriented programming. Tahan dulu keinginannya. Kuasai dulu cara jalannya dengan bangun fondasi yang benar-benar kuat. Dan ini dia fondasi kamu. Gampangnya gini deh, kamu butuh variabel buat nyimpen bahan-bahan masakan, kamu pakai operator buat ngaduknya, kamu pakai kondisi buat nentuin mau nambah garam atau enggak, kamu pakai perulangan buat ngaduk terus-terusan. Dan semua itu kamu bungkus di fungsi yang rapi yang kita sebut resep. Kuasai 5 hal ini aja dan kamu udah siap jadi koki pemrograman. Akhirnya, waktunya bikin sesuatu yang beneran jalan. Teori doang nggak akan cukup. Dengan bikin kalkulator sederhana atau game tebak angka, kamu ngubah konsep yang abstrak jadi sesuatu yang nyata dan bisa kamu mainin. Serius deh, nggak ada yang bisa ngalahin perasaan senang pas lihat program yang kamu tulis dari nol itu beneran berfungsi. Oke, peta jalannya udah ada. Tapi gimana caranya biar kita nggak nyerah di tengah jalan? Nah, bagian terakhir ini soal mindset. Ini kunci yang bakal nentuin kesuksesan jangka panjang kamu, dan sebenarnya ini nggak rumit sama sekali. Ini nih bagian paling penting yang harus kamu tahu. Coding itu bukan bakat magis yang cuma dimiliki segelintir orang. Coding itu keahlian, sama kayak main gitar atau belajar bahasa baru. Kuncinya bukan jenius,
tapi latihan yang konsisten. Ini semua soal ngebangun kebiasaan. Dan kamu nggak perlu kok ngabisin waktu seharian, lupain deh tuh belajar maraton 8 jam. Kekuatan sesungguhnya itu ada di konsistensi. 30 menit latihan yang fokus setiap hari itu bakal ngebangun momentum yang nggak bisa dihentikan. Ini kayak efek bola salju, makin lama makin besar, bukan soal satu ledakan besar aja. Nanti pas kamu ngoding, kamu bakal sering banget ketemu sama yang namanya pesan error. Sering banget. Kuncinya, ubah cara pandang kamu soal ini. Setiap error itu bukan tanda gagal, tapi petunjuk. Itu cara program ngasih tahu kamu, coba cek di bagian sini deh. Jadi, nikmatin aja proses debugging. Disitulah proses belajar yang sebenarnya terjadi. Nah gitu deh, kita udah berhasil ngubah sesuatu yang tadinya kelihatan seram dan rumit, yaitu belajar C++, jadi serangkaian langkah yang jelas dan bisa diikutin. Kita udah bongkar mitosnya, dapat motivasinya, dan punya peta jalannya. Kamu nggak lagi tersesat di hutan, kamu udah punya kompas dan peta. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir, dan ini yang paling penting. Dengan bekal pengetahuan ini dan peta jalan yang jelas, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya gue, tapi udah ganti jadi, oke, gue mau bikin apa ya pertama kali? Dunia digital ini kanvas kamu, kuasnya udah di tangan kamu. Jadi, apa yang bakal kamu ciptain?